Indonesia sangatlah penting untuk kita lestarikan. Oleh karena itu, kita semua harus mengenal berbagai macam kebudayaan. Indonesia termasuk budaya atau ciri khas daerah kita sendiri. Nah, di sini gua akan memberikan tugas kelompok berbentuk video agar kalian memperkenalkan budaya Indonesia. Silakan kalian diskusikan. Baik, Bu. Jadi itu memperkenalkan budaya. Bagaimana kalau kita memperkenalkan makanan khas Cirebon yaitu kentang? Jangan deh, karena makanan adalah mendukung edukasi, soalnya perlu dapat syarat ingredientnya juga. Iya juga sih ribet. Bagaimana kalau kita memperkenalkan batu saja kan dari daerah kita? Boleh. Sekarang kita kenal batik ya. Yuk. Berhubung kita semua sudah sampai di lokasi tujuan, sekarang mari kita cari tahu tentang batik Ciwaringin. Sejarah batik Ciwaringin. Terangkan dulu sejarah batik Ciwaringin. Batik Ciwaringin itu diperkirakan, singkat saja ya, diperkirakan akhir abad 18. Mulai akhir abad 18 itu orang-orang Ciwaringin belajar membatik di Babakan bersama namanya Kiai Madamin. Saat itu Babakan belum banyak santri, masih sedikit lah bedarang. Akhirnya lambat laun orang sini belajar, tiba-tiba di sana banyak santri, kehadiran santri. Akhirnya batik itu diserahkan ke orang Ciwaringin. Orang Babakan ngurusi santri, jadi lepaslah Babakan, nggak ada yang batik, semuanya batiknya ada di Ciwaringin. Jadi intinya kalau batik Ciwaringin itu sebenarnya sudah lama, sudah akhir abad 18 yang mempelopori namanya Kiai Madamin dari Babakan. Itu asal muasal batik Ciwaringin. Teknik yang digunakan saat membatik. Ada teknik membatik bahwa di Ciwaringin kita pakainya pewarna alam. Warna alam itu dari kulit kayu mahoni, kulit kayu mangga, kulit jengkol, kulit rambutan dan sebagainya lah. Itu semuanya kita menggunakan zat pewarna alam yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana cara membatik? Membatik itu yang pertama adalah mordanting. Kain sebelum dibatik, mordanting itu supaya diwarnainya lebih bagus, namanya dimordanting. Setelah itu setelah dimordanting, dicuci bersih, dijemur supaya kering. Setelah kering baru didesain atau digambar. Setelah digambar baru proses pencantingan, dicanting. Batik itu melalui lilin, bla 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 bla, canting reng-reng namanya, kebun namanya isen-isen. Setelah selesai pembatikan itu baru diwarnai pakai zat pewarna alam. Kalau maunya biru pakainya indigo, kalau maunya kuning tegeran dan sebagainya. Setelah pencantingan pewarnaan selesai, kemudian yang berikutnya adalah pelorodan. Pelorodan itu menghilangkan lilin supaya batiknya bagus, yang tadinya keras jadinya lemes, dan itu namanya pelorodan, bukan pelorodan celana, pelorodan lilin ya, pelorodan celana. Jadi supaya bagus dan siap dijual. Tuh. Nah, limbahnya kemana? Limbahnya dipakai semua. Kalau batik dijualin kayak lilin, habis limbah pelorodan dipakai lagi, dimasak lagi, dibikin lagi. Berbagai macam motif batik. Nah, sekarang masuk ke motif-motif batik Ciwaringin yang punya hak paten. Motif batik Ciwaringin yang sudah hak paten itu ada 6. Yang pertama namanya Yusupan. Yusupan itu kalau filosofinya digambarkan bahwa motif itu ibarat Nabi Yusuf lah, menggambarkan ketika orang memakai motif batik itu maka akan kelihatan lebih ganteng, lebih gagah dan lebih soleh tentunya. Sesuai dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan digoda sama perempuan tuh nggak mempan. Jadi kesolehannya, kegantengannya ibaratnya, kalau ibaratnya Nabi kan Nabi Yusuf lah, ganteng, gagah dan sebagainya.
Motif yang kedua itu namanya rajek besi. Rajek besi itu ibaratnya kita punya rajek itu untuk membentengi diri supaya masyarakat Ciwaringin, supaya orang memakai batik motif itu tidak terkena pengaruh budaya-budaya yang jelek atau hal-hal yang negatif lah. Jadi diharapkan ketika orang memakai motif itu maka terhindar dari hal-hal yang jelek. Namanya rajek besi. Nanti kasih gambarnya lah. Motif yang berikutnya namanya gribigan. Gribigan itu melambangkan sebuah kesederhanaan. Bahwa zaman dahulu kala orang Ciwaringin itu tidak ada yang kaya sehingga rumahnya pun semuanya pakai geribig. Pakai geribig kayak begitu tuh. Zaman dahulu. Jadi nggak ada orang yang pakai batu bata, yang nggak ada semen, nggak ada yang semuanya pakai geribig. Itu melambangkan sebuah kesederhanaan. Setelah geribigan, namanya motif berikutnya adalah gedangan. Gedangan bahwa dulu begitu banyak pohon-pohon pisang di sekitar sini, maka ketika itu orang tuanya punya yang ada di lokal itu digambar bahwa gedang itu begitu banyak manfaatnya. Pisang itu, gedangnya itu pisang. Dari buahnya kita bisa untuk makan, kemudian dari daunnya kita bisa untuk bikin lemper, bikin lontong dan lain sebagainya. Jantungnya bisa kita masak, aresnya bisa kita bikin kerupuk, kemudian dogelnya, akarnya bisa untuk makan. Zaman dulu itu dimakan, sekarang nggak adanya itu. Jadi begitu banyak manfaat sekali yang ada di gedang itu, di pisang itu. Motif selanjutnya adalah pring sedapur. Pring sedapur itu melambangkan sebuah kekuatan. Dari sedapur itu banyak lah. Kalau bambu satu aja nggak kuat. Tapi ketika misal 50 bambu kumpul, maka akan menimbulkan sebuah kekuatan dan kebersamaan menimbulkan kekuatan. Setelah motif itu namanya ada lagi tebu sekert. Tebu sekert dulunya itu lingkungan di daerah sini semuanya tebu semua. Daerah ini dulunya, zaman dulunya, maka orang tua mempunyai inisiatif untuk membuat tebu. Ini yang namanya yusupan. Yusupan itu pewarnanya pertama ini dulu dari indigo. Tadinya biru semua. Kemudian sebagian ditutup. Tutup. Kalau yang mau biru ditutup. Pakai lilin, jangan pakai duit. Setelah tutup, masuk ke kulit kayu mangga, jadinya hijau. Kalau mau hijau ditutup, tutup. Kalau yang mau coklat jangan ditutup, jangan diblok. Nah, ini kan yang mau hijau nih, tadinya hijau. Nah, sekarang sudah waktunya kita semua menuju ke tempat pembatikan. Teman-teman, lihat nih, kita semua sedang mencoba membuat atau menggambar batik di sebuah media yang sudah disediakan oleh Batikku. Nah, teman-teman, seperti yang kalian lihat, kita semua sudah mengetahui tentang batik Ciwaringin. Jadi, batik Ciwaringin itu merupakan salah satu jenis batik khas daerah Cirebon yang sudah diaplikasikan terhadap berbagai model fashion dan juga banyak coraknya, sehingga dapat menjaga kelestarian motif batik Cirebon. Batik sendiri merupakan kain yang digambar atau dilukis menggunakan canting yang berisikan malam dengan motif-motif tertentu. Biasanya motif-motif tersebut memiliki ciri khas dan makna tersendiri yang mungkin saja hanya dimengerti oleh para pengrajin. Gimana teman-teman? Udah pada tahu kan mengenai batik Ciwaringin? Mungkin itu saja yang dapat kita perkenalkan mengenai batik Ciwaringin yang merupakan khas daerah Cirebon.
Semoga apa yang kita perkenalkan bermanfaat untuk kita semuanya dan membuat para teman-teman sekalian ikut melestarikan dan memperkenalkan ciri khas daerahnya. Terima kasih.